Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu ya, bahwa ini general reading energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia energi dari berikut ada di situ, kemudian ada ini, kemudiannya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini. Oke, baik. Berikutnya ada energi ini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya belakangan hari kamu tuh bawaannya bikin masalah aja. Ya, setidaknya begitu di mata pasangannya kamu. Kok kamu ini tuh betah banget sih gitu ya, udah sekian hari ini atau sekian minggu ini tuh kamu kayak lakukan hal-hal yang udah jelas-jelas tuh loh, tindakan yang tidak dia senangi gitu ya. Apakah itu melalui ucapannya kamu, perbuatannya kamu gitu ya, pokoknya nggak seneng gitu ya. Jadi kayaknya menurut dia, wah kamu ini ya cari gara-gara gitu ya, kamu mau mempersusah dia gitu ya. Jadi kayaknya seseorang ini tuh boleh jadinya ilfil sama kamu gitu loh. Jadi dia ilfil. Padahal ini tadinya dia tuh kayak cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, ya, dia punya tujuan-tujuan baik sama kamu. Tapi karena melihat sikapnya kamu yang seperti bagaimanalah sikapnya kamu belakangan hari ini tuh ke dia, akhirnya ya udahlah bikin dia ilfil lah sama kamu. Urunglah niatnya dia ke kamu ya, mau sayang sama kamu, mau cinta sama kamu, ya, mau bersama dengan kamu. Jadinya tuh urunglah niatannya si dia, gitu loh. Ya, di sana. Jadi seperti kamu orang yang tadinya sempat diharapkan, namun akhirnya kamu itu tuh adalah orang yang patutnya untuk dihindari. Nah, begitu dia ya. Ini bacaan bagi kalian yang sudah cukup lama bersama ya. Tapi kemudian kalau kalian itu tuh ternyata masih ceritanya itu tuh seumur jagung gitu ya. Nah, kalau seumur jagung, misalnya ini tuh kalian PDKT gitu ya, hubungan tanpa status ya, tapi itu masih belum begitu lama ya, katakan masih di bawah durasi setahun, oke? Nah, bisa-bisa seseorang ini tuh dalam upaya pendekatan seperti ini ke kamu, risih dia gitu, terganggu dia gitu loh. Ya, terganggu. Karena apa? Karena seseorang ini tuh bisa aja, namanya kalian masih baru-baru ya, jadi kayak tarikan dari chemistry itu tuh belum dia rasakan gitu loh, belum dia rasakan di sana ya. Jadi kok kayaknya tentang kamu di mata seseorang ini nggak ada dah poin-poin bagusnya, poin-poin yang nggak enak aja udah gitu loh. Terlepas dari apapun jenis hubungan kalian, berapapun lamanya durasi kedekatan kalian ya, terlepas dari itu, pokoknya kamu itu tuh kalau bisa tuh udahlah kamu disapu bersih ya, dibuang jauh-jauh. Gitu tuh maunya dia di sana. Ya. Makin dia kayak mengingat kamu, waduh bisa nih makin jengkel. Makin dia ngerasain tentang kamu di dalam dirinya dia, wah, makin gak kuat dia gitu loh. Makin gak kuat dia untuk terkoneksi dengan kamu, makin gak kuat di situ loh. Ya. Jadi ya itulah dampak negatif aja lah gitu loh. Dampak negatif aja lah yang seolah-olah dia rasakan kamu berikan kepada dia. Nah seperti itu ya. Jadi kalau ada tujuannya kamu untuk dekat dengan si seseorang ini, iya, ini yang PDKT ya. Kalau ada tujuannya kamu untuk dekat sama dia, dianya tuh belum mau dekat sama kamu, gitu loh.
Nah, tapi itu tadi, kalau ada tujuannya kamu kalau ini udah lama, kalau ada tujuannya kamu menjauh dari dia, oh tentu itu tuh kok kayak nggak bener ini, gitu loh. Apaan sih kamu mau menjauh dari aku? Nah gitu dia tuh, nggak bisa kamu menjauh di sana ya, nggak boleh. Apa cerita kamu mau menjauh dari dia? Gitu loh. Kalau dia hanya mendapatkan, ini mari baca untuk yang sudah lama ya. Kalau dia hanya kalau dia hanya sebatas mendapatkan energi seadanya, sekedar saja dari kamu, wih nggak bisa dia terima. Karena dia tuh kayak ngerasa bahwa aku punya tujuan gitu. Aku total sama kamu. Aku mau all out sama kamu. Tapi kalau kamu hanya kayak sebatas memberikan separuh hati, oh sorry. Nah gitu. Jadinya dia tuh yuk nggak seneng gitu loh. Kamu dikasih satu tapi kamu kasih dia tuh cuman separuh. Gitu di matanya dia ya. Wah nggak bisa. Dia bilang nggak bisa begitu mainnya. Gitu loh. Jadi ada mungkin beberapa di antara kalian ya maunya kamu hubungan having fun saja gitu ya. Teman mesra saja. Teman dekat saja. Gitu ya. Nah kalau dia oh jangan nggak bisa. Hubungan macam apa itu? Wah itu menghilangkan harga dirinya aku. Gitu ya. Nah dia bisa tuh berteriak di sana. Mari lihat. Gak setuju dia kalau begitu konsep hubungan yang kamu tawarkan ke dia. Itu tidak adil bagi dia. Itu ya. Nah di sana. Jadi yang kayak aku total kamu harus total. Gitu loh. Di sana bareng-bareng kita total. Itu ya. Kalau kamu mau bersenang-senang saja, aku banyak nih caranya aku bersenang-senang. Bukan dari kamu. Kalau dari kamu mah aku nggak mau cuman sebatas bersenang-senang. Gitu ya. Ayo bersenang-senang, tapi ada komitmen yang jelasnya. Itu maunya dia ya. Bukan dia bilang kita jangan bersenang-senang, akhirnya kita tegang aja ya. Kamu dan dia tuh tegang gitu bawaannya. Enggak. Ayolah bersenang-senang, tapi jelas dia di situ loh. Ada dia komitmennya, ada jaminan bahwa ini tuh bukan hanya senang-senang tapi ada nilainya di sini loh. Value dari hubungan ini dan value-nya itu tuh jangka panjang. Itu maunya dia. Gitu loh. Kalau kamu hanya bersenang-senang sekarang, kemudian nanti bosan kamu senang-senang sama dia terus segampang itu kamu memilih bersenang-senang dengan orang lain, ya dia nggak mau. Nggak mau dia. Gitu ya. Jadi ya balik lagi kalau ini hubungan sudah lama, menurut dia sudah punya usaha ekstra ke kamu gitu ya. Namun usaha ekstranya dia itu tuh nampaknya masih mental ya, masih belum ada hasil gitu loh, masih jauh gambaran yang dia harapkan gitu loh dari kenyataan yang saat ini dia lihat gitu. Nah jadi akhirnya orang ini tuh bisa, udahlah aku nggak mau punya urusan apa-apa dengan kamu. Akhirnya dia bisa mutusin seperti itu. Karena udah jengkel sampai ke ubun-ubun nih ceritanya. Ya, dianya itu tuh ke kamu. Udahlah, kamu tuh hanya bikin masalah. Aku gak mau lagi punya urusan apa-apa sama kamu. Nah gitu nanti ya tekadnya dia setidaknya sampai tanggal 14 bulan Mei. Gitu loh. Ya. Nah, makanya kayak jauh dulu kamu. Jauh-jauh. Nah gitu dia tuh. Kalau dia nggak bisa menjauhkan kamu, ya udah dia yang menjauhkan dirinya. Di situ ya. Mendingan aku peduliin dirinya aku sendiri aja lah. Gitu dia tuh. Ya, jadi kayak tentang kamu mau dia copot itu dari kepalanya dia, dari perasaannya dia, mau dia copot. Gitu loh. Supaya akhirnya dalam pikirannya dia itu tuh hanya urusan tentang dirinya. Gitu, pekerjaannya kah? Gitu ya, bisnisnya kah? Gitu loh. Apa aja lah ya pokoknya yang nggak ada sangkut pautnya sama kamu lah. Gitu loh. Sana. Karena kalau dengan kamu kayaknya menurut dia ya nggak perlu kamu dikasih atensi gitu loh. Ya Virgo, kamu nggak perlu dikasih atensi karena itu kayak semacam ya udah sia-sia aja. Gitu ya menurut dia. Sia-sia. Di sana kamu mau disayang tapi kamu nggak mau nyayang gitu. Kamu mau dicintai tapi kamu nggak mau dicintai
gitu ya. Kamu eh, Kak, kamu mau disayang, kayak gimana sih bilangnya? Iya, kamu mau disayang tapi kamu nggak mau nyayang. Kamu mau dicintai tapi kamu nggak mau mencintai. Kamu mau diberi tapi kamu nggak mau memberi. Nah gitulah pokoknya. Gambarannya si seseorang ini tuh ke kamu. Gitu ya. Jadi ya ngapain? Ada di hubungan yang tidak sehat dengan dirimu gitu dianya. Situ ya. Udahlah kamu dengan hidupnya kamu aja lah. Sana kamu pergi. Gitu dia. Enggak. Kamu gak usah cari-cari aku. Kamu gak usah berharap apa-apa dari aku gitu. Karena saat sekarang ini tuh walaupun aku mampu, tapi aku gak mau ngasih apa-apa sama kamu gitu loh. Walaupun aku bisa, tapi aku gak mau mengusahakan untuk dirimu. Situ dia ya. Nah kalau kamunya sendiri, mari lihat, mah kamu tuh santai-santai aja ya. Kamu kok kayaknya kalau dia melihat ada masalah, tapi kamu tuh gak ngelihat ada masalah. Enggak. Gitu loh. Kamu gak lihat ada masalah sih. Jadi kayak ketika dia bilang bahwa kamu cari-cari masalah, ya boleh. Itu tuh bentuk dari rasa cuek, tindakan cueknya kamu, tindakan slow-nya kamu. Kan gitu ya. Lah orang kamu kayak gak mikirin bahwa kamu harus melakukan sesuatu seperti ini, seperti itu untuk dia gitu ya. Nah di sana. Dan memang apakah jangan-jangan ya ekspektasinya dia aja yang terlalu tinggi ke kamu. Ya bisa ini. Kalau mari lihat. Harapannya dia terlalu besar ke kamu. Gitu loh. Sementara ya kamu boleh-boleh kayak kalau dia ada dalam hidupnya kamu ya bagus. Tapi kalau dia nggak ada juga nggak masalah gitu loh. Jadi bisa-bisa kamu nganggep memang relationship ini tuh cukup ringan ya. Di situ. Cukup ringan. Nah, dan bahkan kalau untuk nanti di bulan Mei tanggal 7 hingga 14 ini, bisa-bisa memang kamu juga lagi gak mau punya urusan apa-apa dengan orang ini. Gitu ya kalau mari nampak. Memang kamu lagi gak mau punya urusan apa-apa. Gitu loh. Jadi kalau dia menjauh dari kamu, bisa kamu tuh sebenarnya happy. Bisa kamu tuh happy. Gitu. Ya. Dia menjauh, dia diemin kamu misalnya ya, dia ngecuekin kamu, lah nggak ada masalah di situ. Kamu malah mungkin bisa kayak wah bersenang-senang, kamu bisa kayak makin leluasa di situ ya. Jadi mungkin ya ketika kemarin hari sebelum tanggal 7 memang ada ya tindakan yang kamu sengaja gitu kan. Dan tindakan itu tuh dengan tujuan dia ngebebasin kamu. Gitu ya. Dia jangan berharap lebih dari dirimu kan di sana. Nah, jadi ketika dia menerima bagaimana sikapnya kamu, ya benci dia, kesel dia sama kamu. Pokoknya sikapnya kamu itu tuh ndak pas. Ketika kamu pengen jauh, dia pengen deket sama kamu. Gitu ya. Nah di sana. Ketika kamu pengen deket sama dia, dia pengen jauh dari kamu. Gitu. Jadi itu kalau Marlet memang kebetulan untuk di saat ini frekuensinya kamu memang gak match ya sama frekuensinya dia. Makanya terus berseberangan. Kamu ingin, dia tidak. Dia tidak ingin, kamu ingin. Gitu. Dia mau A, kamu mau B. Dia mau B, kamu mau C. Gak ketemu dia titik cocoknya ya. Gak ketemu. Nah itu kalau Maria di sana. Ya. Nah, dan ya kebetulan aja nanti untuk di tanggal 7 hingga 14 baru di situ pas. Ketika kamu gak mau berurusan apa-apa sama dia, dia pun sudah tidak mau berurusan apa-apa sama kamu. Nah, baru di situ tuh kamu nanti kayak seneng ngelihat dia ya. Seneng lah ya memang lagi kayak gini maunya aku gitu. Gak usah pun dia kayak nyuruh kamu pergi kamu jauh-jauh dulu kamu dari aku. Ya kamu bisa aja, ya udah memang aku mau jauh-jauh kok dari kamu, emang siapa yang mau deket sama kamu. Kamu bisa gitu ya. Karena walaupun tadinya misal kamu sudah sempet nih punya niatan baik sama dia. Tapi niatan baiknya kamu itu memang sudah berubah ya untuk di saat sekarang.
Di situ. Misalnya mau punya niatan baik jadi pacarnya dia ya, eee, jadi istrinya dia atau suaminya dia, atau mau menjalani, relationship yang berbahagia, yang sejahtera dan sebagainya gitu ya. Tadinya memang kamu punya niatan-niatan seperti ini, mari lihat loh, ya. Nah, tapi ya belakangan hari semakin berjalannya waktu gitu ya, kok kayaknya hubungan kalian bukannya semakin deket ya, tapi jadi semakin, berjarak di situ ya. Jadi kayak semakin bisa asing ini satu sama lain, gitu loh di sana. Jadi asing. Nah, jadi ya ndak ada cerita lain lah bahwa kalau untuk keintiman, oh sangat susah. Jangankan keintiman ya, sikap baik-baik saja pun nampaknya agak payah ya dilihat setidaknya sampai tanggal 14 bulan Mei gitu loh. Katakan misalnya hanya mau bertegur sapa wajar gitu. Bisa-bisa ya memang lagi nggak kepengen aja kamu dan dia bertegur sapa baik-baik, enggak gitu. Jadi hal-hal yang normal untuk dilakukan bisa-bisa berat untuk kalian lakukan. Hal-hal normal dalam hal yang positif ya. Bisa berat di situ kalau mari tangkep. Gitu loh. Nah, jadi kayak jarak itu dulu yang sedang kalian usahakan di sini. Gitu. Jarak. Jadi walaupun kalian tidak bersepakat ya, yuk kita berjarak dulu. Namun secara otomatis sikap satu sama lain itu tuh berjarak jadinya. Gitu loh. Kayak nggak ada komando aba-aba yang ini ya secara nyata gitu ya. Apakah itu dalam bentuk kibaran bendera putih kah apakah gitu ya. Kesepakatan bincang-bincang gitu ya untuk berjarak. Nggak ada. Tapi langsung saja di situ tuh kalian lakukan. Gitu ya. Kalian di sini tuh kamu dan dia ya. Itulah. Dan ya kalau dalam rumah tangga memang ya lagi begitu dulu fasenya. Kalau mari nampak kan. Gitu. Lagi kayak gitu dulu. Bukan berarti bahwa ini akan menggambarkan segera terjadi perceraian. Enggak. Apa yang menjadi kebutuhannya dia bukan menjadi tujuan dari sikapnya kamu dan sebaliknya. Nah, cuman di situ aja. Itu. Nah, kalau pertengkaran memang sangat masih bisa untuk terjadi ya, pertengkaran itu. Tapi boleh-boleh model pertengkarannya dia tidak durasi panjang ya. Misalnya adu baku ambil ya, ngomong gitu, argumentasi. Malah memang itu enggak lama. Lebih lama ini posisinya diem ya daripada berisik ribut saling berbalas pantun ya. Lebih panjang situ tuh diemnya. Lebih kayak mengambil sikap ya kau asing bagi aku gitu loh. Kamu bukan siapa-siapanya aku gitu. Lebih ke situ nanti arah sikap baik itu tuh kamu, baik itu tuh dia di sana. Terutama bagi kalian yang lagi LDRan, gitu. Jadi kalau LDRan ya putus komunikasi kalian berdua ini, gitu ya. Jadi jelas banget ketiadaan kamu dalam hidupnya dia dan ketiadaannya dia dalam hidupnya kamu, ya kalau kalian tuh LDRan di sana, ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut energi dari Leo, ada Cancer, kemudian Sagittarius, Capricorn, Aries di sini Virgo, Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.